Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Chandra Oktarian Oke, dari Waalaikumsalam. dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2018. Jadi di sini saya akan mewawancarai seorang interpreter atau penjuru bahasa yaitu Bapak Yeri Eko Munajat. Eh, Mungkin untuk selengkapnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeriko Munajat. Saya guru bahasa Inggris di SMP 1 Karangmojo. Sejak tahun 2009 sampai sekarang, sudah 11 tahun. Kemudian pengalaman saya sebagai penerjemah sudah dimulai dari 2001 sampai saat ini. Sementara pengalaman saya yang paling banyak dari penerjemahan naskah tulis untuk dibuat buku, dipublish itu, diterbitkan, itu sudah sejak saya sudah bekerja di beberapa penerbit Sarikat, kemudian penerbit Andi Offset, dan juga di Yayasan Yakum, Yayasan Kristen di Jalan Kaliurang. Kemudian juga kalau untuk penjuru bahasaan, yaitu penerjemahan lisan, pengalaman saya yang pertama tahun 2004, saat itu menjadi liaison officer, semacam staf penghubung antara, saat itu ada turnamen taekwondo se-Asia Tenggara di JEC Jogja, saya menjadi liaison officer. Jadi saya menerjemahkan antara wasit-wasit dari negara Asia Tenggara dengan panitia dan juga mengurusi keperluan mereka, lebih ke sebagai interpreter. Kemudian pengalaman yang kedua sebagai interpreter itu saya tahun 2017 interpreter PT KAI dengan perusahaan kereta api Malaysia, itu yang 2 kali. Pengalaman saya yang paling banyak memang saat ini adalah menerjemahkan abstrak. Banyak teman-teman yang minta tolong untuk abstrak atau jurnal dan sebagainya. Saat ini pekerjaan utama saya sebagai bahasa Inggris dan sebagai interpreter kalau ada panggilan saja gitu, ada keperluan Ya. mendadak atau apa gitu. Iya. Berarti Itu sebagai pengalaman saya di dunia terjemahan. sebagai pekerjaan sampingan ya Pak. Ya, saat ini sebagai pekerjaan sampingan sambilan. Karena yang utama saya sebagai PNS, guru bahasa Inggris di SMP 1 Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya. Kemudian saya juga sering jadi interpreter di sekolah saya kalau ada tamu asing ke sekolah saya. Kami dulu itu sekolah saya adalah sekolah internasional RSBI kalau masih ingat dulu tahun Iya. 2009, 2007 sampai Iya. 2012 ada RSBI, sekolah saya masuk RSBI sehingga kami punya mitra dari Australia dan saya sering diminta bantuan kalau ada kunjungan dari mereka untuk jadi interpreter juga. Jadi masih berjalan sampai sekarang di sekolah ya sebagai tambahan pekerjaan. Ya. Iya. Jadi kalau dari Bapak Yeri ini pengalamannya menjadi interpreter Ya. itu mengalih bahasakan, menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya Pak? Iya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan juga dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Eh, Misalnya saya pernah membawa tamu-tamu dari Australia ke Gua Pindul, dari sekolah mitra kami, Sekolah Inman College di Melbourne. Guide-nya menerangkan dalam bahasa Indonesia soal aturan-aturan apa yang harus dipatuhi selama masuk gua dan sebagainya. Kemudian ketika mereka menerangkan tentang uh, relief di dalam bukan candi ya, di dalam gua, stalaktit, stalagmit dan semua isinya situ, saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris kepada tamu kami. Juga waktu kami pernah ke Sri Gedok, air terjun Sri Gedok, itu ada gua Ngerancang Kencana namanya. Di situ ada guide-nya tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga saya menerjemahkan dari yang keterangan guide itu ke dalam dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk teman kami dari Austria saat itu. Teman kami berbahasa Jerman dan Inggris, dan saat itu teman kami itu melakukan penelitian tentang, dia arsitek ya, architecture. Jadi dia melakukan penelitian tentang rumah joglo. Yaitu itu pengalaman Kak saya di masyarakat saat itu ya. Ada teman yang punya rumah joglo dan ada teman dari Austria yang juga butuh wawancara dengan pemilik rumah joglo, sehingga saya menghubungkan mereka berdua untuk menerangkan filosofi tentang rumah joglo dalam bahasa Inggris, sehingga teman saya dari Australia itu bisa memahami seluk-beluk pendirian rumah joglo, ritual yang harus dilakukan, dan juga tentang apa ya, kegunaan rumah joglo dan
tradisi-tradisi yang ada di seputar itu, sehingga dari kedua pihak bisa saya menjembatani komunikasi antara mereka berdua, saling memuaskan dan juga tercapai ke teman saya itu tujuannya ingin mempromosikan rumah joglonya ke wisatawan asing, sementara teman dari Australia itu ingin menyelidiki tentang rumah joglo untuk S2-nya di Universitas Wina. Jadi itu sangat mulia pekerjaan interpreter itu, bisa Iya, menjembatani komunikasi antara dua pihak yang tidak bisa saling memahami satu sama lain kecuali dengan hadirnya interpreter itu sebagai juru bahasa untuk iya. menghubungkan sebagai jembatan komunikasi gitu. Jadi sangat mengasihkan di situ tugas interpreter itu. Ya, ya itu di situ ya Kak. Iya. Kemudian kalau Baik. penerjemahan secara resmi atau formal, ya saya di PT KAI ada undangan resmi pakai surat dan itu di forum resmi. Itu tentang engineering ya, teknik. Jadi Iya. tentang teknik perkereta apian. Itu selama 2 hari, pembicaranya dari Malaysia, Pak Yuslisar itu lulusan dari Universitas Birmingham. Dia juga sudah lama tinggal di Inggris selama puluhan tahun dan kerja di sana juga. Kemudian ketika kembali ke Malaysia menjadi semacam konsultan untuk proyek-proyek kereta api Malaysia. Dan saat itu Pak Yuslisar mengusulkan kepada peserta memilih mana, bahasa Inggris atau Malaysia. Terus teman-teman saya di PT KAI bilang, wah lebih sulit bahasa Malaysia, kami nggak paham. Pakai bahasa Inggris saja karena kami ada interpreter. Saat itu saya menjadi interpreter dan alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja. Meskipun hari pertama saya masih agak kagok karena nervous ya, paling pertama di hadapan banyak orang resmi gitu, dan Iya. juga acaranya juga resmi. Itu saya sangat nervous, beda dengan waktu di Sri Gedok itu dengan teman saya Berat itu kan suasananya informal, nyantai gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau di suasana meeting dengan banyak orang yang tidak dikenal, itu nervousnya di situ. Tapi untung hari kedua sudah makin akrab dengan Pak Yuslisar, sehingga dengan peserta lain juga sudah akrab, sehingga menjadi makin nyaman itu ketika sudah masuk hari kedua, bisa sukses lah kegiatannya itu. Meskipun itu sangat menantang karena bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris khusus teknik ya, Ya, manajemen teknik dan juga tentang perkereta apian itu, seperti itu. Bagi saya menjadi itu tentang. wahana untuk nambah jaringan persahabatan dan juga ilmu. Iya, iya, seperti itu. Nah, Oke, mungkin ada. lalu ini pertanyaan Ya. terakhir, apakah ada tips yang bisa dibagikan Pak untuk apa sih yang boleh dilakukan seorang interpreter dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang interpreter? Oh ya, oke. Apa yang dilakukan? Kunci saya, kalau jadi interpreter kita harus akrab dengan orang yang, dengan tamu dari luar negeri itu kita harus akrab. Kita dengan Pak Yuslisar awal bertemu saya belum akrab, kemudian kami makan malam. Setelah makan malam, siang harinya di sesi kedua saya bisa lebih lancar lagi karena sudah ada ikatan emosi. Jadi apa yang dilakukan yaitu jalinlah ikatan emosi yang kuat dengan orang asing yang ingin kita lain. Kalau dengan orang Indonesia kan gampang, kita sama bahasa, cepat akrab. Tapi itu dengan orang asing itu kita prosesnya agak lama dan harus kadang lewat makan malam seperti yang saya lakukan tadi. Dan kami waktu dengan tamu dari Austria itu juga makan siang pakai gudeg di Joglo itu, sehingga itu makin mengakrabkan kami. Jadi kita harus cari momen-momen bersama di luar interpreting supaya ikatan emosi kita terbentuk, sehingga kita menjadi persahabatan yang kuat dengan mereka. Kemudian yang harus dihindari sebagai interpreter yaitu kita nggak apa-apa minta maksudnya kalau ada kesulitan kita nggak apa-apa minta tolong kepada audiens lain, mungkin ada yang lebih paham dari kita ketika menerjemahkan. Mungkin saya tidak paham dengan istilah kereta api, sehingga saya harus tetap mengakui misalnya ada istilah vessel, istilah bagian-bagian komponen kereta apian, saya langsung tanya ke audiens ini bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa. Kita harus mengakui kekurangan kita supaya kita bisa dibantu. Jangan disimpan sendiri. Apa yang tidak kita tahu nanti jangan, kita malah bisa salah menerjemahkan. Jadi kita terbuka. Interpreter terbuka mengakui bagian mana yang kita tidak tahu dan bagian mana yang kita tahu, nanti jadi ada sinergi antara peserta yang lebih tahu di bidang itu sehingga pengetahuan kita makin meningkat. Ini tantangan yang luar biasa bagi mahasiswa bahasa Inggris untuk menjadi interpreter karena mereka akan membuka wawasan tentang ilmu-ilmu lain di luar bahasa Inggris. Ada ilmu teknik, arsitektur, teknik perkereta apian, dan juga tentang taekwondo dan sebagainya. Dan itu mengasihkan sekali, kita punya banyak teman dari luar negeri. Yaitu bidang yang sangat menyenangkan sekali dan menantang, karena itu juga lebih sulit daripada menerjemahkan buku ya. Iya, Menerjemahkan buku kan cuma tertulis, kita nggak ketemu orang.
itu tidak banyak resikonya. Tapi kalau interpreter itu resikonya banyak sekali dan kita harus cepat tanggap gitu ketika ada masalah. Problem solving kita harus muncul di situ. Ya, itu apa yang mungkin bisa saya share untuk calon-calon penerjemah berikutnya ke depan supaya Iya, mereka Mbak. menekuni bidang ini karena pekerjaannya sangat mulia ini, menjembatani hubungan antara berbagai bangsa dan negara. Ya, Kalau ya. boleh tahu dulu awalnya menjadi interpreter gimana ya, Pak? Awalnya itu saya dulu menjadi volunteer sukarelawan. Hmm. Saat itu ada turnamen taekwondo tahun 2004 itu tesnya untuk mahasiswa atau alumni itu sukarelawan. Nah, saya tidak mencari uang di situ, saya hanya mencari pengalaman dan alhamdulillah pengalaman saya itu bisa saya pakai untuk berikutnya ke belakangnya saya bisa teruji dan terasah gitu. Jadi kalau saya sarankan untuk mahasiswa, kalau misalnya ada olimpiade di Jogja, saya pernah lihat dulu ada olimpiade, ada momen-momen Asian Games misalnya, murid saya pernah ada yang ikut jadi liaison officer Asian Games di Jakarta. Ini bisa diikuti, jangan mencari gajinya, cari pengalamannya. Pengalaman menjadi sukarelawan. Nggak apa-apa kita jadi sukarelawan, tapi kita dapat sertifikat, dapat kemampuan, pengalaman, itu yang akan menjadi berarti nanti di kemudian hari nanti kita akan dibayar ketika sudah tinggi jam terbangnya. Untuk saat ini saya sarankan sering ikut konferensi, ikut olimpiade yang mendatangkan tamu-tamu asing, itu nggak apa-apa, nggak sah, ataupun digaji kecil jangan minder karena pengalaman awal kita harus seperti itu ya. Untuk meniti karir sebagai juru bahasa harus mulai dari nol dulu, dari tanpa digaji dulu nggak apa-apa. Ya, tapi Iya, pengalaman saya sangat senang ketika jadi liaison officer itu banyak makan tidur di hotel gratis, kemudian juga apa makan siang bersama wasit jika dijamu, hmm, dan itu fasilitas umum. Sehingga kita dapat teman dari negara ASEAN yang seperti kak saudara sendiri, bisa cepat akrab gitu karena satu rumpun bahasa dengan kita. Nah, sebenarnya seperti itu ya, untuk meniti karir jangan takut-takut untuk mencoba hal yang baru dan jangan takut-takut untuk gagal atau salah dan jangan kejar uang dulu, kejar pengalaman dulu ketika mau jadi juru bahasa. Ya iya. seperti itu. Belajarnya langsung dari Iya, pengalaman itu ya, Pak? iya. Iya, dari pengalaman lapangan. Kalau di kampus kita mungkin beda ya latihan interpreting di kampus dengan di dunia luar kampus gitu karena suasana situasinya beda sekali. Lebih menantang yang di luar. Kalau di kampus kan untuk cari nilai, tapi kalau di luar itu cari pengalaman. Iya. Ya seperti itu bedanya. Dan itu lebih Ya, berharga. Ya, mungkin iya segitu saja, itu Pak. sangat berharga. Ya, mungkin Ya, sudah cukup segitu saja. oke. Terima kasih atas waktunya. Iya, iya. Banyak sekali informasi yang dapat saya dapatkan dan semoga juga bisa menjadi motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa PBI juga gitu. Eh, Oke, Oh iya. sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.